Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Cici Sesarianti dengan nomor induk mahasiswa 201103050018. Saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan yang dikemukakan oleh 4 tokoh, yaitu Harlock, Bohler, Erikson, dan Hafigosh. Sebelum itu, perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Yang pertama, menurut Harlock adalah tugas perkembangan masa bayi. Pada masa bayi, bayi diharapkan dapat belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, dan juga belajar untuk mulai berbicara, dan lain-lain. Yang kedua, menurut Harlock adalah tugas perkembangan awal kanak-kanak. Masa awal kanak-kanak ini hanya berlangsung selama 4 tahun, dan sebagian besar bayi telah menambah kosakata yang berguna dan telah dapat mengucapkan kata-kata yang mereka gunakan serta dapat berinteraksi dengan orang lain dan mengerti apa yang dikatakan orang lain, tapi hanya dalam taraf yang rendah. Kemudian yang ketiga, yaitu tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak. Pada penguasaan tugas-tugas ini sudah tidak dibebankan kepada orang tua, namun kepada guru-guru pendidik yang ada di masa sekolah, yang bertugas mengajarkan misalnya menghitung, menulis, menggambar, ataupun membaca. Kemudian yang keempat adalah tugas perkembangan pada masa remaja. Tugas perkembangan pada masa remaja ini sudah menitik beratkan kepada pola sikap dan perilaku seorang anak. Pentingnya menguasai tugas-tugas perkembangan dalam waktu yang singkat berupa memperbaiki sikap dan membentuk sikap dan pola perilaku anak sebagai akibat perubahan usia kematangan yang sah menjadi 18 tahun menyebabkan banyak tekanan yang mengganggu para remaja sehingga para remaja rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari dunia luar. Kemudian yang kelima yaitu tugas perkembangan masa dewasa dini. Tugas-tugas perkembangan masa dewasa dini dipusatkan kepada harapan-harapan masyarakat yang mencakup mendapatkan suatu pekerjaan, memilih teman hidup, dan belajar hidup bersama suami ataupun istri, dan membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola rumah tangga, menerima tanggung jawab, serta menjadi tanggung jawab sebagai warga negara dan bergabung dalam suatu kelompok sosial. Kemudian yang terakhir adalah tugas perkembangan usia lanjut. Sebagian besar tugas perkembangan usia lanjut lebih banyak menitik beratkan pada diri sendiri daripada hubungan kehidupan orang lain. Orang tua diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan menurunkan kekuatan dan menurunnya kekuatan dan menurunnya kesehatan secara bertahap. Cepat atau lambat, mereka hanya akan memikirkan bagaimana mempersiapkan serta menyesuaikan diri dengan peristiwa kematian suami atau istri. Kemudian ada tugas-tugas perkembangan menurut Bohler, yaitu yang pertama, fase pertama, yaitu 0 sampai 1 tahun. Fase ini adalah masa menghayati sebuah objek dari luar dari diri sendiri serta melatih fungsi-fungsi khususnya motorik, yakni fungsi yang berhubungan dengan gerakan-gerakan anggota badan. Kemudian fase yang kedua sampai 4 tahun, 2 sampai 4 tahun, yaitu fase ini merupakan masa pengenalan dan dunia objektif di luar diri sendiri disertai dengan penghayatan yang bersifat subjektif. Kemudian ada fase yang ketiga yaitu 5 sampai 8 tahun. Fase ini bisa dikatakan sebagai masa sosialisasi anak. Pada masa ini, anak mulai memasuki
wilayah masyarakat luas, misalnya taman kanak-kanak, pergaulan dengan kawan-kawan sepermainan, dan juga sekolah dasar. Anak mulai belajar mengenal dunia sekitar secara objektif. Kemudian ia mulai belajar mengenal arti prestasi, pekerjaan, dan tugas-tugas serta kewajiban. Kemudian ada fase keempat, yaitu 9-11 tahun. Pada periode ini, anak mencapai objektivitas tertinggi. Dia akan mulai mencoba bereksperimen dan menyelidiki serta memiliki rasa ingin tahu yang besar. Pada akhir fase keempat ini, anak akan mulai menemukan jati dirinya dan secara tidak sadar mulai berpikir tentang dirinya sendiri secara pribadi. Kemudian ada fase kelima, yaitu 14-19 tahun. Pada masa ini, anak-anak remaja sudah mulai berpikir secara subjektif. Namun, subjektivitas kali ini, ia akan mulai belajar melepas diri dari persoalan diri sendiri dan lebih mengarahkan minatnya pada lapangan hidup yang konkret. Dengan tibanya masa ini, maka tamatlah masa perkembangan anak dan perkembangan remaja. Kemudian, menurut Erikson, ada 8. Yang pertama yaitu masa bayi 0-1,5 tahun. Masa ini merupakan masa ketika berbagai kebutuhan fisik harus dipenuhi. Kebutuhan untuk menghisap harus dipuaskan. Anak biasanya pada usia ini senang berada dalam gendongan dan belayan. Masa ini juga merupakan masa pengenalan bahwa anak harus belajar bahwa dunia adalah tempat yang baik untuknya. Kemudian yang kedua ada masa toddler, yaitu usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Pada masa ini, tugas-tugas konkret masa toddler meliputi masa aspek yang penting dalam kehidupan, yaitu berjalan, bercakap, kemudian latihan buang air besar dan buang air kecil, dan juga belajar makan sendiri dengan hati-hati, dan itu semua harus diajarkan oleh orang tua. Kemudian, masa kanak-kanak yaitu umur 4-7 tahun. Pada masa ini merupakan masa yang bertugas untuk mengembangkan yang telah dipelajari pada masa toddler, yaitu anak diharapkan bisa berpakaian sendiri, bisa mandi sendiri, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah akhir masa kanak-kanak, yaitu 8-11 tahun. Pada masa ini anak sudah mulai berkelompok dan berorganisasi, yaitu di waktu ini anak sudah harus diperkenalkan dengan yang namanya pekerjaan, entah itu pekerjaan rumah atau pekerjaan yang ada di sekolah, dan sudah harus dikenalkan tentang tanggung jawab. Kemudian yang kelima adalah awal masa remaja, yaitu usia 12-15 tahun. Pada usia ini, anak remaja sudah memiliki emosi yang berubah-ubah, sehingga tugas orang tua adalah dengan mendukung mereka dan menasihati mereka ke arah jalan-jalan yang baik. Kemudian ada masa remaja yang sejati, yaitu usia 16-18 tahun. Pada usia ini anak-anak sudah mulai dibebankan dengan bagaimana setelah SMA misalnya, kemana setelah SMA, mau jadi apa cita-cita mereka, dan tugas orang tua hanyalah memberi dukungan dan dorongan serta wajib menghargai keputusan-keputusan anak. Kemudian yang ketujuh adalah awal masa dewasa, yaitu usia 19-25 tahun. Pada masa ini, anak sudah mulai berdikari dengan berkuliah, menikah, atau bekerja di luar, dan tugas orang tua hanyalah untuk memberikan masukan-masukan dan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Kemudian yang terakhir yaitu kedewasaan dan masa tua, yaitu usia 25 tahun ke atas. Pada masa ini ditandai dengan adanya perhatian yang tercurah kepada anak-anak, terus kemudian keahlian produktif, keluarga, dan pekerjaan. Sifat mengasuh sudah tampak
dan sangat tampak pada usia ini. Kemudian yang terakhir adalah menurut Hafiz, dibagi menjadi 4, yaitu masa dewasa muda, kesejahteraan dan kebahagiaan, pendidikan, banyak ditemukan oleh kebudayaan suatu bangsa, dan yang terakhir adalah 4, terlalu menitik beratkan pada pengaruh. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.